Ya, kita lanjut ya. Materi menerima qada dan qadar. Pengertian qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Kader ya? Qada ngerti nggak maksudnya? Jadi qada itu keputusan Allah yang sudah ditetapkan pada makhluknya. Ketika Allah menciptakan makhluk, itu sudah sepaket dengan keputusan-keputusannya. Nih anak ini nantinya bakal begini, begini, begini. Itu namanya qada. Sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sejak zaman belum diciptakannya makhluk, sudah ada catatannya. Oh iya, ada PR. Oke, kita bahas dulu yang ini. Setelah kita bahas, sedikit paham atau syukur paham semuanya, baru kita membahas PR ya. Jadi qada itu apa? Ketetapan Allah. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Silakan dibuka ya. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda itu qada ya. Contoh-contoh qada antara lain, 1. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Seperti biasanya kita lihat di pagi hari, nongol matahari, sore tenggelam matahari. Itu nggak bisa dirubah. Kematian pasti datang, itu juga qada, tidak bisa dirubah. Karena orang yang hidup pasti mati. Orang yang mati pasti hidup kembali. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Sebagaimana kamu mempelajari di IPA, ilmu pengetahuan alam, bahwa bumi serta planet-planet lain, Mars, Venus, Merkurius dan sebagainya itu berputar pada porosnya. Di samping mengitari matahari. Rotasi itu berputar pada porosnya. Kalau revolusi bumi apa? Proses bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Kalau rotasi, bumi berputar pada porosnya. Nah, itu tidak bisa dirubah. Qada, sudah ketentuan Allah. Hikmah beriman kepada qada. Apa hikmahnya? Seseorang yang beriman kepada takdir Allah atau qada akan bersikap antara lain sebagai berikut. Nomor 1, bersama-sama dibaca. Datang ke sekolah tepat. Bareng-bareng dong, ulangi. Orang yang percaya pada qada antara lain akan 1, datang ke sekolah, kegiatan lainnya tepat waktu. 2, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. 3, uang jajan diberikan orang tua. 4, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kamu bisa tepat waktu dalam segala hal. Kita juga. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk yang positif. Ya. Laki-laki, perempuan, boleh berteman dengan siapa saja, asal kamu jangan ikut-ikutan. Berteman dengan preman boleh, asal kamu jangan jadi preman. Berteman dengan pencuri boleh, asal jangan mencuri. Syukur kamu bisa menasihati supaya dia tidak mencuri.
Terus kalau dikasih uang jajan menerima itu hikmah daripada beriman kepada qada. Ada yang nggak terima dikasih 2.000. Ada yang nggak terima, nok, mah kurang. Suka protes? Sering. Terus tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Sombong itu mengagungkan diri. Nih aku nih paling cantik, nih aku nih paling ganteng, nih aku nih paling kaya, nih aku nih paling pinter, nih aku nih paling dan paling. Jadi membanggakan diri, sombong, merendahkan orang lain, itu namanya tidak boleh. Karena sombong sifatnya setan. Kenapa setan itu diturunkan dari surga? Karena dia sombong. Tadinya setan di surga bersama Nabi Adam. Tapi kok kenapa sampai diturunkan dari surga ke bumi? Karena dia sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah. Perintahnya apa? Hai setan, sujud ke Nabi Adam, makhluk yang baru diciptakan. Nggak mau. Setan tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam karena dia menganggap dirinya lebih hebat. Saya diciptakan dari api, dari api, dia dari tanah. Ngapain aku sujud sama dia? Nggak mau. Padahal udah di surga enak, tapi karena melanggar perintah Allah, akhirnya setan diturunkan atau dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, dan nantinya setan akan di neraka. Makanya jangan sampai kita tergoda oleh bisikan setan. Karena kalau terkena bisikan setan, nanti akan tergeret ke neraka. Neraka itu api itu panas. Na'udzubillah min. Jadi setelah kita hidup di dunia, nanti ada kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Makanya dari mulai sekarang, perbaiki diri kita, perbanyak iman kita kepada Allah, ibadahnya juga jangan sampai tinggal, ya. Salat 5 waktu. Dari mulai sekarang, jangan menganggap masih kecil inilah. Cung yang sudah salat 5 waktu. Jarang. Nah, eman-eman tong ya, eman-eman masa hidup kita. Waktunya jangan dibuang sia-sia. Waktu tidak akan kembali mundur, nggak akan. Mulai hari ini dan seterusnya, yuk kita tanamkan sholat. Jangan ditinggal. Apalagi sengaja meninggalkan sholat. Cung yang sholat hari ini, kemarin yang sholat 1 waktu minimal, ada. Cung yang sehari nggak sholat sama sekali, ada. Jangan sampai nok ya. Cung, ya maksudnya ada nggak yang sehari sholat? Cuman 1 waktu doang, ada. Sholat. Yuk, D. Memahami makna qadar. Qadar adalah takdir Allah. Takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat dirubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Jadi ini qadar sama dengan takdir. Takdir ada 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu nggak bisa dirubah. Kayak kamu perempuan bisa nggak dirubah? Nggak bisa, udah perempuan terus. Adri laki-laki, udah laki-laki terus, nggak bisa dirubah. Karena diciptakan dari kecil sudah laki-laki. Ya, itu takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah. Contoh, bodoh. Kita bodoh misalkan 1 tambah 5 nggak tahu. Bisa dirubah dengan belajar. Dihitung, diapalin. 1 tambah 6, 7.
7 tambah 7, 14. 1 tambah 1, 11. Nah, sama dengan ya. Coba 1 tambah 1 berapa? 11. 27. Jian dusun. 1 tambah 1 20. Percaya enggak? Nah, ini teori sholat berjamaah. Imam 1, makmum 1, pahalanya 27 derajat. Makanya 1 tambah 1 20. Ya bener kabeh lah. 1 tambah 1 2 bener. 1 tambah 1 11 ya bener, yang langsung sama dengannya, Pak. Jadi jawaban nomor C, Kak. Lanjut ya. Takdir ada 2, 1 takdir mubrom, 2 takdir mu'allaq. Mu'allaq itu bisa dirubah. Yo, contoh-contoh qadar atau takdir. 1, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Tadinya bodoh, nggak pernah berprestasi. Nah, ketika ada usaha untuk belajar dan berdoa, dia menjadi pintar dan juara. Itu bisa dirubah. Yang tadinya kucel jadi cantik, misalkan. Yang tadinya kucel jadi gagah, itu juga dirubah bisa. Mandi, skincare. 2, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigi berlatih. Bisa dirubah. Bisa dirubah ya. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa. Ada di antara kalian yang ramah, ada. Mudah-mudahan ramah semua ya. Kalau ketemu sama teman, hey bray, hai gengs, ada. Cuman kalau orang Islam, assalamualaikum dulu bagusnya. Assalamualaikum gitu. Kalau bertamu ke teman, ke orang, bilang assalamualaikum. Walaupun sepele tapi kadang susah loh kamu ya. Kata teman langsung Revana, itu langsung ke namanya. Kalau ketemu guru bilang assalamualaikum gitu ya. Entah guru TK, PAUD, SD, walaupun sudah tidak ngajar sama kamu, tidak ngajarin kamu lagi, tetap assalamu. Udah ya. Ini satu lagi dibaca terus boleh diperiksa PR-nya. Hikmah beriman kepada qadar. Dibaca bersama-sama. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. 3. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Misalnya nih, sebelum berangkat sekolah, sebelum tidur mungkin ya. Sebelum tidur belajar terlebih dahulu. Oke. Oke, terakhir Bapak mau tanya, ini qada dan qadar adalah rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 6. Bagus. Jadi rukun iman itu kepercayaan yang wajib dimiliki oleh seorang muslim yang beriman ya. Yuk kita bacakan satu persatu rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar.
Qada itu ketetapan yang sudah dituliskan, qadar itu yang sudah terjadi. Kalau qadar ya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi muslim, menjadi orang yang beriman sehingga diberkahi, disayangi, diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari Bapak. Pesan Bapak yang pertama, ayo dirikan sholat. Sudah, itu aja dulu. Nanti insya Allah ibadah yang lain akan mengikut. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat kalau mengaku orang Islam. Sebab amal yang pertama kali dihisab, ditanyakan adalah sholat. Bapak juga belum merasa sholatnya benar belum? Yuk kita bersama-sama mengingatkan, mumpung masih urip, mumpung masih di dunia, yuk sholat khusyuk menghadap Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.